Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi, video kita kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu sistem pencernaan. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang gizi dan apa itu AMB, faktor yang mempengaruhi AMB, dan bagaimana cara kita menghitung AMB maupun BMR. Simak video kita kali ini ya. Sebelum kita lanjut materinya, anak-anakku sekalian tahu apa arti gizi? Oke, Ibu yakin kalian semua tahu ya apa arti gizi. Nah, kalian bisa tulis jawabannya di buku tugas kalian. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Kalian pasti sering dengar diet, apalagi belakangan ini banyak yang ingin diet atau glow up dengan cara menurunkan berat badan atau mencapai berat badan ideal. Seperti yang kalian ketahui, itu gunanya diet untuk penurunan berat badan. Tapi itu bukan pengertian dari diet. Itu adalah fungsinya kita diet. Jadi diet itu sendiri merupakan pilihan makanan yang ingin kita konsumsi. Jadi kita mengatur pola makan kita. Nah, biasanya diet ini dilakukan berdasarkan agama, budaya, terus kondisi tubuh dan kesehatan. Salah satu hal yang paling dihindari oleh orang yang sedang diet yaitu mengkonsumsi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang pada umumnya dia dihasilkan berdasarkan hasil fotosintesis. Jadi dia berasal dari tumbuhan. Nah, karbohidrat ini ada yang dinamakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari amilum dan serat. Pada amilum ini dia harus dipecah dulu menjadi gula sederhana agar bisa menghasilkan energi. Contohnya ada pada singkong, ubi jalar, dan biji-bijian. Selanjutnya fiber atau serat, dia tidak dapat menghasilkan energi, tapi dia bisa memperlancar kerja sistem pencernaan dan mencegah susahnya buang air besar. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Nah, apa peran dari karbohidrat di dalam tubuh manusia? Dan kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita apabila kita kekurangan karbohidrat? Selanjutnya yaitu karbohidrat sederhana. Nah, pada karbohidrat ini dia lebih cepat dipecah untuk menghasilkan energi. Nah, fungsinya sebagai sumber energi utama pada tubuh. Kemudian dia akan memperlancar sistem pencernaan. Pada tubuh kita, apabila kita kelebihan karbohidrat, maka kita juga akan kelebihan berat badan dan diabetes. Ini kalau kita tidak mengatur jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kita bahas faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Yang pertama jenis aktivitas, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga itu ukuran tubuh, dan yang keempat usia. Berbeda jumlah energi yang dibutuhkan oleh anak-anak dan berbeda juga pada orang dewasa. Nah, jadi jumlah kalori yang masuk harus seimbang dengan aktivitas kita. Apabila kalori yang masuk tidak dibakar oleh tubuh, maka akan disimpan oleh jaringan tubuh yang mengakibatkan massa tubuh kita meningkat. Sebaliknya,
kalori yang masuk sedikit, lalu aktivitas banyak, maka simpanan kalori yang ada di dalam tubuh kita ini akan diubah menjadi energi siap pakai yang mengakibatkan massa tubuh berkurang. Jadi, apabila kita mempunyai banyak kegiatan, lalu jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh kita berupa karbohidrat itu sedikit, maka simpanan kalori yang ada di tubuh kita akan diubah menjadi energi siap pakai yang mengakibatkan penurunan berat badan. Tapi apabila jumlah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita banyak, tapi kegiatan kita sedikit, maka itu yang akan meningkatkan berat badan. Sekarang kita akan bahas tentang angka metabolisme basal atau biasa kita singkat dengan AMB. Jadi, angka metabolisme basal ini merupakan metabolisme yang dilakukan tubuh ketika tubuh kita ini benar-benar dalam kondisi istirahat. Disebut metabolisme basal. Jadi, besarnya energi yang diperlukan untuk melakukan metabolisme basal ini ditunjukkan dalam bentuk basal metabolic rate atau biasa kita singkat dengan BMR. Jadi, AMB diukur bukan pada saat kita tidur, tapi dalam keadaan istirahat, tapi tetap melakukan proses vital tubuh. Apa itu proses vital tubuh? Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh, yang kedua peredaran darah, ketiga homeostatis, keempat pernafasan, kelima menghasilkan fungsi otak dan saraf, kemudian kontraksi otot dan pertumbuhan sel serta pembentukan sel. Jadi pada saat kita akan melakukan pengukuran angka metabolis basal, di sini kita tidak boleh dalam keadaan stres dan kita harus berada pada lingkungan yang nyaman dan kondisi tubuh kita ini tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah, di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi angka metabolisme basal yang pertama itu jenis kelamin, kemudian dia juga tergantung dari umur, terus komposisi tubuh dan ukuran tubuh, serta suhu tubuh dan lingkungan, dan kadar hormon. Nah, rumusnya kalian bisa lihat pada penjelasan ibu di gambar ini ya. Di sini kalian bisa melihat perbedaan cara menghitung BMR pada pria dan BMR pada wanita. Nah, di sini Bu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung BMR pada wanita dewasa. Kalian bisa simak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan menghitung BMR pada wanita dewasa. Seperti yang kalian lihat pada rumusnya tadi, kita harus cari dulu, diketahui tinggi badannya yaitu 155 cm, kemudian berat badannya yaitu 66 kg, dan usianya yaitu 32 tahun. Sekarang kita masukkan rumus sesuai dengan rumus BMR wanita dewasa yaitu 665. Kita jumlah dengan 9,6 dikali dengan 66 kg dari berat badan wanita dewasa tersebut. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 1,8 dikali dengan 155 cm dari tinggi badannya, dan kita kurang dengan 4,7 dikali 32 tahun. Selanjutnya 665
kita jumlahkan dengan hasil kali 9,6 dikali 66 yaitu 634, dan dijumlahkan dengan hasil kali 1,8 dikali 155 yaitu 279, lalu dikurang dengan 4,7 dikali 32 yaitu 150. Hasilnya yaitu 1428 kalori. Jadi hasil perhitungan BMR pada wanita dewasa yaitu 1428 kalori. Nah, apabila si wanita ini ingin menurunkan berat badannya, maka dia tinggal mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak boleh melebihi kalori idealnya tadi, yaitu 1428 kalori, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Dan apabila dia ingin menaikkan berat badannya, dia tinggal memasukkan jumlah kalori melebihi kalori idealnya. Hal ini ditunjukkan dengan indeks massa tubuh. Nah, untuk menentukan indeks massa tubuh ini berdasarkan keseimbangan energi, yaitu keseimbangan negatif dan keseimbangan positif. Nah, di sini keseimbangan negatif yaitu energi atau jumlah kalori yang masuk sedikit sedangkan aktivitasnya banyak. Nah, kalau keseimbangan positif, banyaknya energi yang masuk tidak seimbang dengan aktivitasnya. Dengan kata lain, dia kalau keseimbangan negatif, kalau mau menurunkan berat badannya. Nah, kalau dia ingin menaikkan berat badannya, yaitu keseimbangan positif. Banyak energi masuk tidak seimbang dengan aktivitasnya, maka akan terjadi penumpukan energi. Solusi apabila terjadi keseimbangan positif yang menyebabkan terjadinya penambahan berat badan, yaitu kita harus menggunakan energi yang tersimpan dengan melakukan banyak aktivitas, yaitu dibantu dengan berolahraga. Selanjutnya kita akan menghitung indeks massa tubuh, di mana diketahui berat badannya yaitu 60 kg dan tinggi badannya yaitu 170 cm. Rumusnya yaitu berat badan per tinggi badan pangkat 2, nanti kita ubah ke satuan meter. Nah, selanjutnya berat badan yang diketahui tadi yaitu 60 kg per tinggi badan 170 diubah ke meter menjadi 1,7 pangkat 2 sama dengan 60 per 2,89. Hasilnya yaitu 20,76. Jadi hitungan ini masih dalam kategori normal sesuai tabel yang tertera. Selanjutnya kita lihat pada tabel berikut. Di sini kita lihat tabel batas ambang indeks massa tubuh. Nah, kalau dia masuk kategori kurus, IMT-nya yaitu kurang dari 17, dia tergolong rumit. Kalau 17 sampai 18,4 dia tergolong ringan. Nah, kalau IMT-nya 18,5 sampai 25 dia kategori normal. Sementara kalau IMT-nya 25,1 sampai 27 dia kategori gemuk ringan. Kalau IMT-nya besar dari 27 dia kategori gemuk berat. Nah, dari perhitungan kita tadi kita dapatkan hasil 20,76. Jadi, dia tergolong indeks massa tubuhnya yaitu normal.